Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pagi hari ini dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Haleluya. Pagi hari ini tema dari renungan kita adalah tentang peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Salah satu peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus adalah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh roh, berjalan dalam pimpinan roh, akan menjadi saksi. Saksi itu adalah sesuatu yang dapat dilihat. Ya, jadi dikatakan tadi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, memimpin kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita harus menjadi saksi bahwa ada roh Tuhan yang memimpin hidup kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam pimpinan roh. Ini perikopnya kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Roma 8 ini perikopnya adalah hidup oleh roh. Jadi peran Roh Kudus itu banyak. Salah satunya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, membawa kita untuk kita menjadi saksi tentang kebenaran. Bagaimana hidup seorang anak Tuhan yang sudah dipenuhi roh, kemudian menghadapi tekanan mungkin, kemudian menghadapi persoalan mungkin, atau menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, mungkin dikatain orang, kemudian menghadapi situasi yang membuat kecewa, membuat sakit hati, membuat marah mungkin. Nah, bagaimana sikap seorang anak Tuhan menghadapinya di saat roh itu ada dalam hidup kita? Apakah kita di saat kita mengalami rasa tidak nyaman, dikata-katain orang mungkin, persoalan-persoalan yang besar, kemudian kita juga menjadi pribadi yang misalkan menerima ketidaknyamanan dari orang itu, kemudian kita juga menyikapinya dengan aku juga bisa membuat kamu tidak nyaman, aku juga bisa membuat kamu sakit hati, aku juga bisa membuat kamu marah. Apakah seperti itu? Apakah sebaliknya? Nah, seorang anak Tuhan, hidup kita yang sudah dipimpin oleh roh, dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seorang anak, kita tahu Bapa kita adalah Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memiliki kasih yang luar biasa, Bapa yang memiliki perhatian yang luar biasa, Bapa yang mengampuni, Bapa yang mengasihi, dan kita juga mau belajar seperti Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab biar kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat, menjadi saksi. Di dalam 2 Korintus 3 ayat kedua dan ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Sampai di sini saja. Dikatakan kamu itu siapa? Anak-anak Allah yang hidup dalam roh. Dikatakan kamu adalah surat pujian kami, surat yang dibaca oleh semua orang. Apa yang terbaca dari orang lain dari hidup kita yang dipimpin oleh roh? Apakah yang dibaca itu, kalau dibaca itu dilihat ya? Apakah hal-hal yang memberkati ataukah hal-hal yang membuat batu sandungan? Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi surat Kristus yang dapat dibaca
oleh banyak orang melalui kebaikan, kemurahan kasih yang kita rasakan. Dan kita bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan, bukan ditulis dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup. Tadi dalam Roma 8, kamu adalah saksi-saksi Allah, anak Allah yang harus bersaksi. Biar kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka, dibaca oleh banyak orang. Roh Allah itu yang memimpin kita, yang memampukan kita untuk menjadi pribadi anak-anak yang menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Anak-anak Tuhan yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Allah sebagai saksi-saksi, sebagai anak Allah harus jadi garam, harus jadi terang. Pertanyaannya, biar pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah jadi garam dunia? Apakah aku sudah jadi terang dunia yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita? Entahkah itu buat musuh kita? Apakah itu buat orang yang membuat kita tidak nyaman? Apakah kita tetap mengasihi mereka sebagai bentuk bahwa kita itu adalah anak Allah yang hidup di dalam kasih, karena Yesus sendiri adalah kasih. Puji nama Tuhan, biar sarapan renungan kita pagi hari ini membawa hidup kita untuk terus berjalan menjadi kamu. Saya ulangi ayat yang pokok tadi, Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi berkat, jadi terang, jadi saksi sebagai anak-anak Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini siapapun Bapak Ibu Saudara, entahkah itu yang bekerja, entahkah itu yang bersekolah, entahkah itu yang di rumah saja atau apapun juga. Biar kita menjadi saksi nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan, renungan kita biar menguatkan kita semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.